Madinah, Madinah, Madinatul Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena yang hadir milenial dan anak-anak muda di sini, coba kita semangat dulu sedikit, semangat. Jadi kalau saya bilang, anak muda, kalian jawabnya, bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi. Karena itu problem anak muda, payah bangun pagi. Kita mulai. Saya ingat loh, kalau saya bilang, anak muda, kalian jawabnya bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi 3 kali. Bisa? Serentak? Oke, gitulah semangat. Anak muda! Semoga besok bangunnya pagi. Ya, jadi kita hari ini berbahagia. Dan kenapa? Karena semua yang hadir di sini sehat. Kenapa sehat? Karena bisa hadir, ya. Jadi yang ada di samping saya ini adalah 2 orang, nggak usah panggil om lah, panggil abang ya. Biar aja aku om sendiri-sendiri. Yang lain abang. Yang di sini ada Bang Kamal. Bang Kamal ini nanti dia cerita sendirilah beliau itu seperti apa. Di sebelahnya ada Bang Dodi. Kedua abang-abang ini adalah orang-orang yang survive. Orang-orang yang semua orang di masa pandemi kondisi usahanya hancur-hancuran. Tapi 2 abang-abang ini mampu melewati masa pandeminya. Usahanya makin maju dan usahanya juga makin eksis. Benar Bang? Makanya abang-abang ini saya undang dan kebetulan yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang galau menghadapi masa pandemi ini. Yang ini dari perusahaan palet dan perusahaan fumigasi. PT apa namanya? Kuat sedikit lah biar mantap semangat sedikit. Ayo itu Bang. Ya, di bidang apa? Oh ya, itu Bang. Ya, yang baju hijau sana itu Bang Mail namanya. Beliau kalau terkenal mie balap Mail Krakatau. Ya Bang Mail, selamat buat Bang Mail. Yang hadir lagi dari grup Sate Padang ada? Coba berdiri grup Sate Padang. Ini pengusaha muda yang Sate Padang. Semoga cabangnya bisa tambah di mana-mana ya. Amin. Grup Donat mana Donat? Berdiri lu. Donat. Halo. Donatnya udah berapa sekarang sebulan produksinya? 1 hari berapa? Sebulan berapa? Sebulan 15.000. Jangan bikin malu. Jadi targetnya berapa bulan depan? 30.000 sebulan. Ya, 30.000. Nanti tanya sama Bang Kamal gimana apanya resepnya supaya bisa naik jadi 30.000 sebulan. Hadir lagi grupnya apa nih? Cafe Galeri. Mana nih tokenya? Berdirilah. Ya itu sama anggota-anggotanya Bang. Jadi Cafe Galeri ini ya mudah-mudahan ya kita sering ngadain acara seperti ini. Pertama supaya Cafe Galeri ini bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha muda. Itu dia tujuannya. Ada lagi 2 undangan yang belum datang, nanti kita kenalkan lagi.
Jadi intinya seperti ini. Tadi saya baca, Kota Medan adalah kota terbesar ketiga yang melakukan transaksi online. Kota pertama itu Jakarta, kedua Surabaya, ketiga Medan. Terus saya baca lagi, transaksi online di Kota Medan itu 400.000 transaksi setiap hari. 400.000 ya. Kita misalkan aja satu transaksi 50.000, itu ada uang 20 miliar yang melayang-layang di atas, tapi masuknya bukan ke kantong kita. Ke kantong orang-orang yang pandai memanfaatkan jempolnya. Itulah contohnya kayak Bang Kamal ini. Bayangkan, hari ini ada 400.000 transaksi, besok ada 400.000 transaksi. Terus kita mau nonton aja. Kita melihat orang, oh transaksi ini, transaksi itu. Terus kita nggak jalan gitu. Jadi mulai hari ini, coba tanamkan untuk yang muda-muda, itulah realitas sekarang ini. Ada 400.000 transaksi di Kota Medan setiap harinya. Jadilah kita salah satu pemainnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Capek. Untuk itu saya serahkan ke Bang Dodi dulu. Beliau dari Gelora Travel yang juga dengan segala perjuangannya menghadapi pandemi ini dengan segala jungkir balik lah kalau saya bilang ya. Gimana abang menjalankan travel ini. Terima kasih. Saya serahkan ke Bang Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kumpul semua di sini sharing santai dengan teman-teman semua ya, dan ini memang insya Allah nantinya kami punya planning dengan Bang Indra dan Bang Kamal, kita akan buat agenda seperti ini sebulan sekali lah untuk sharing. Jadi kita punya acara ini nih, direkam untuk diliput nantinya masuk ke YouTube, untuk masuk ke YouTube ya, planningnya seperti itu. Nah sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dodi. Usaha kami Tour and Travel beradanya di Komplek Taman Setiabudi Indah di seberang Bank Mandiri dekat Pos Satpam. Jadi pertokoan namanya Setiabudi Square. Tadi stafnya kami ada membagikan brosur. Nanti saya akan cerita sedikit kenapa dibagikan brosur kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Bang Indra yang ganteng seperti orang Korea ini. Tampangnya sekarang kayak orang Korea Bang. Orang Korea Bang. Jadi ada tamu-tamu kita hari ini dari tadi PT Karsurindo ya. Terus ada juga dari Kaleri, ada juga dari Mi Balap, ada Bang Mail juga. Ini tamu-tamunya kita ya. Dan lain-lain lah yang saya tidak sebutin satu persatu karena saya sendiri ini baru kenal ini. Di sebelah saya ada juga Bang Kamal, ini sahabat saya Bang Kamal. Bang Kamal ini juga mengalami proses yang kita hadapin bersama, kondisi COVID, tapi alhamdulillah bisnisnya tidak berpengaruh, malah bisa tetap survive dan tumbuh luar biasa. Ada juga saya undang ini anak saya, Atta, coba berdiri Ta. Ini masuk gennya Gen Z, Gen Z ini saya undang ya. Dan juga stafnya Gelora Indah Lestari, di sini ada Galih yang lagi ngerekam, ada Lilis juga yang pakai baju hitam dan Lola ya di situ ya. Saya buka. Tadi kami sharing santai dengan Bang Indra, ini Bang Mail dan sahabat-sahabat semua. Jadi gen saat ini nih terbagi jadi empat gen ya, 4 gen. Pertama gen baby boomer. Ini saya sebutin lahirnya tahun 44 sampai 1964. Oke, berarti di sini ada Bang Indra baby boomer. Artinya gen baby boomer ini kelahiran tahun 1944 sampai 1964. Ada Bang Indra, gen pertama baby boomer. Ya, disebut gen baby boomer.
Yang kedua ada Gen X. Gen X ini lahirnya tahun 1965 sampai 1979. Ada yang merasa lahir 1965 sampai 1979? Ini masuknya Gen X. Kalau nggak ada berarti saya sendiri. Saya masuk Gen X. Kalau nggak ada berarti saya sendiri. Nah, ini yang saya minta, ini angkat tangan. Yang nomor 3 Gen Milenial, kelahiran tahun 1980 sampai 1994. Coba angkat tangan yang milenial. Ada berapa orang milenial? Angkat tangan. Oke, 1980 sampai 1994 milenial. Oke. Milenial ada berapa orang tadi? 1 2 3 4 5. 5 orang ya, Gen milenial. Nah, ini yang paling muda, yang terakhir adalah Gen Z. Gen Z ini lahirnya tahun 1995 sampai 2015. Coba angkat tangan. 1995 sampai 2015. Oke, ini Gen Z ya, Gen Z. Oke. Saya berikan contoh di kantor kami di PT Gelora Indah Lestari Tour and Travel. Jadi ada 4 generasi yang saat ini masih aktif bekerja. Generasi pertama adalah foundernya Gelora Indah Lestari, orang tua saya. Itu saat ini usianya 76 tahun. Jadi masuk gennya gen baby boomer. Yang kedua saya sendiri, gennya termasuk Gen X. Yang ketiga ada gen milenial, ya. Yang keempat ada Gen Z. Jadi Gen Z saat ini di kantor saya itu ada 2 orang yang bekerja, Gen Z. Termasuk anak saya juga tadi masuknya Gen Z, ini yang paling muda. Kenapa hari ini kita mau sharing masalah motivasi marketplace, bisnis online offline, ya, bagaimana nanti beraktivitas promosi melalui medsos. Kita akan sharing, nanti Bang Kamal akan bicara detail lah. Dan nanti Bang Kamal diberikan juga kesempatan untuk tanya jawab ya Bang Kamal ya, kepada teman-teman kita ya. Kita ambil contoh ini, kalau gen baby boomer itu yang sukses bisnis itu untuk internasional saat ini tentunya ada Bill Gates ya Bang Kamal ya. Ada Bill Gates ya, baby boomer ya. Bill Gates pemilik Microsoft ya, perusahaan Microsoft. Dan saat ini Bill Gates, Bang Indra, dia sudah pensiun. Hanya tinggal nikmatin hidup aja. Kerjanya sekarang sedekah aja. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Karena uangnya mengalir terus. Jadi dia duduk santai, Microsoft tetap terjual di seluruh dunia. Seperti itu. Kalau Gen X kita kasih contoh itu saat ini yang lagi heboh tentunya Jack Ma dari Cina. Ini Jack Ma punya perusahaan sangat besar, Alibaba salah satu perusahaan Jack Ma besar sekali dan banyak sekali usaha Jack Ma ya. Ini termasuk gennya adalah Gen X. Yang ketiga Gen milenial. Kita tahu yang muda Gen milenial saat ini yang usaha yang sangat besar adalah Mark Zuckerberg. Ya, pendiri Facebook. Itu termasuk gen milenial Mark Zuckerberg. Yang terakhir ada juga ini yang berprestasi di dunia, Gen Z yang umurnya juga masih sangat muda, ya, namanya Thomas Sowers. Ini dia mempunyai perusahaan komputer di Amerika namanya Carrot Corporation. Ini luar biasa. Thomas Sowers ini sudah mendirikan perusahaan di umur 12 tahun. Di umur 12 tahun ini luar biasa. Jadi muda, berkarya dan berprestasi dan mendunia. Ini luar biasa. Jadi kita ambil beberapa contoh tokoh-tokoh yang mudah dan gampang juga diingat ya. Nah, kami sendiri Gelora Indah Lestari mengalami proses yang luar biasa sejak pandemi COVID ini. Kalau sebelumnya untuk strategi sales kami masih seputar bisnisnya, strateginya adalah untuk offline, penjualan offline. Offline itu nanti sales call, presentasi, memfollow up, ya, kita offline. Sekarang ini benar-benar bergeser menjadi bisnisnya online. Jadi aktivitas media sosial banyak sekali kita buat, kita liput, ya. Nanti Bang Kamal juga akan sharing bagaimana aktivitas media sosial juga dapat dijalankan oleh teman-teman ya. Tapi ini ada satu contoh juga yang ingin kami sharing. Mungkin teman-teman Bang Indra karena berpengalaman juga di bakery pastinya. Bang Indra tahu nggak di Medan bahkan Sumatera Utara dan Sumatera ya, restoran, toko roti, dia jualan es krim tertua di kota Medan. Siapa Bang Indra saat ini yang paling tua? Yang usianya sudah sangat tua. Ya, saat ini restorannya masih berdiri,
ada jualan es krim, ada jualan kue, jualan terkenalnya saya kasih, ya, Tip Top, betul. Tip Top itu usianya berdiri 1929, artinya 91 tahun. Sampai saat ini masih berdiri kokoh di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kesawan. Menu andalannya ada kue, ada es krim, ada bistik, ada nasi goreng, dan lain-lain. Masih berdiri. Nah, saya kemarin coba telusurin kenapa Tip Top dapat survive. Selain tadi menunya, kualitasnya, dan rasanya, ternyata dia juga, Bang Kamal, promosi di medsos. Dia promosi juga di medsos Tip Top. Jadi orang-orang luar negeri kalau mau cari referensi menu-menu khusus yang menu-menu tua jadul zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, itu semuanya mereka pasti cari ke Tip Top. Karena Tip Top masih punya menu-menu itu. Dan saat ini Bang Indra, Tip Top ternyata itu pembuatan kuenya masih memakai kayu. Kayu. Tidak pakai yang sekarang ini kan sudah serba canggih. Jadi dia masih pakai kayu. Ini yang luar biasa sekali yang dia pertahankan. Makanya Tip Top, Bang Kamal, tidak pernah bisa ekspansi. Kenapa? Karena peralatannya yang jadul dan hanya ada satu-satu di sini. Kalau mau dibuat lagi pun tidak mungkin lagi katanya, karena itu dari zaman kolonial Belanda peralatannya. Nah, ini salah satu. Tip Top juga luar biasa survive sampai dengan hari ini, dan luar biasanya Tip Top ini sudah dijalankan oleh generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi jatuhnya sudah ke cucu. Jurak ke cucu. Kita tadi bincang santai dengan Bang Mail bagaimana nantinya mie balapnya yang saat ini ada 2 outlet rencananya menjadi 20 outlet. Menjadi 20 outlet seperti klinik kopi, kira-kira seperti itu ya. Menjadi 20, tapi ada manajemen yang memang harus dijalankan untuk membuka 20 outlet itu. Ya, ada manajemen yang harus dipelajarin ya. Jadi perubahan yang begitu cepat ya. Saat ini memang kita kembali ke bisnisnya adalah bisnis pastinya online, bisnis online. Nah, nanti di akhir sesi saya akan bicara kenapa kita bagikan brosur. Kalau jualan produknya Gelora Indah Lestari, satu orang dapat komisi berapa? Di sesi terakhir aja nanti saya akan ngomong. Jualan produk turnya, jual produk umrohnya, satu orang dapat sesi berapa? Ya, ada juga sahabat kita nih Bang Awal. Bang Awal boleh ke depan, Bang Awal. Ke sini, Bang. Ayo, Bang. Ini Bang Awal ini luar biasa nih, kita ngalamin juga proses dari sama-sama nih. Ayo Bang Awal, kita sharing santai nih Bang Awal. Oke, nanti Bang Awal di sesi penutup mungkin nih. Jadi kita mau cerita ini di sini, Bang Kamal nanti akan cerita detail bagaimana Bang Kamal ini awal sekali merintis karir. Saya buka Bang Kamal ya, sebagai helper. Nggak apa-apa Bang Kamal ya. Bang Kamal ini awalnya adalah helper. Ada yang tahu helper? Ada yang tahu nggak arti helper nih? Helper itu apa? Bang Kamal ini awal sekali sebagai helper di PT Intermas Tata Trading. Ya Bang Kamal ya. Sampai terakhir sekali meninggalkan jabatan sebagai manajer nasional ya di PT Softtek Indonesia ya Bang Kamal ya. Kenapa sekarang Bang Kamal akhirnya memilih berbisnis? Ya nanti kita akan dengar cerita Bang Kamal ya. Jadi dari kami, dari saya sendiri, Gelora Indah Lestari Tour and Travel yang memiliki layanan jasa umroh, haji, tour, tiket pesawat, voucher hotel, dan lain-lain. Kita nanti pengen juga teman-teman semua bisa membantu menjadi reseller produk kami dengan cara nantinya hanya memanfaatkan media sosial. Karena semua kita sekarang jualan dari medsos. Dari medsos saja bisa closing. Nah, yang kemarin yang sudah pernah berangkat umroh, ya anaknya Bang Indra, Vira di sini, udah menggunakan jasa Gelora Indah Lestari. Kalau saya tidak salah, umrohnya di tahun 2018 ya Vira ya. 2018 ya. Ada juga Bang Kamal sendiri yang juga sudah menggunakan jasa kami, baik tour maupun juga untuk layanan jasa umrohnya. Ada juga Bang Awal yang juga sudah menggunakan jasanya kami. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita tidak pengen lama-lama, tapi nanti kita berikan sesi tanya jawab yang lebih banyak kepada audiens ya, untuk kita bisa sharing semuanya. Jadi gitu aja pembuka juga dari saya serahkan kepada Bang Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Kamal. Saya kelahiran tahun 84,
Usia saya 36 tahun. Hari ini saya berbisnis jualan mainan mobilan anak. Namanya Putra Toys. Ya, kenapa namanya Putra Toys? Sebenarnya bukan karena nama saya Putra atau anak saya namanya Putra. Tapi karena buat saya bisnis itu namanya itu tidak begitu penting. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalaninya. Nah, ini buat teman-teman semua yang tadi Gen Z ya, mungkin Gen Z, saya Gen milenial ya, ada gen-gen yang lain juga. Sebenarnya untuk Gen Z, saya kasih buka pertama. Gen Z itu adalah generasi yang hari ini membutuhkan pengetahuan. Kenapa saya bilang pengetahuan? Karena rentan usia kalian masih muda. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Sama yang kedua, jangan menabung uang. Ya, ini saya karena kenapa? Saya waktu muda, waktu seusia kalian, saya tidak pernah menabung. Ya, jadi uang itu semua saya habiskan untuk pengetahuan. Ya, kalau saya penghasilan saya kumpulin terus untuk membeli pengetahuan. Ya, jadi kalau kalian hari ini belum berkeluarga, masih single, masih lajang, jangan nabung. Ini cuman saran dari saya. Tingkatkan pengetahuan kalian. Beli pengetahuan. Ya, yang akan berguna untuk masa depan kalian. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini usia kalian itu tidak membutuhkan uang yang banyak. Ya, artinya biaya hidup kalian itu 1 bulan itu masih setengah dari UMR. Kalau biaya kalian itu lebih besar dari UMR, berarti pola hidup kalian salah. Ya, jadi kalau hari ini kalian bekerja dengan penghasilan UMR atau UMP, ya, berarti kalian bisa mempergunakan setengahnya itu untuk membeli ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu dibeli bukan harus sekolah. Ya, termasuk kuota internet, termasuk perangkat elektronik kalian yang bagus, ya, itu perlu. Ya, kenapa? Karena perangkat elektronik yang bagus bisa menunjang ilmu pengetahuan, bisa menambah, mempercepat kalian untuk lebih banyak lagi mengumpulkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi itu poin kedua yang saya sampaikan hari ini. Nah, kalau hari ini kalian menabung, kalian tabung uang kalian itu 10 tahun kemudian, itu nilainya itu tidak begitu berarti. Ya, uang itu tidak begitu berarti. Kenapa? 10 tahun kemudian harga-harga, inflasi dan lain-lain sudah menghukumnya, sudah menggerusnya. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang kalian kumpulkan, yang kalian tabung hari ini, 10 tahun lagi, itu akan berguna untuk membuat kalian menghasilkan uang yang lebih banyak. Ya, karena apapun ceritanya, ya, tidak akan mungkin kita bisa mencari uang tanpa ilmu pengetahuan. Bisa, tapi tidak akan bisa lebih. Ya, tapi kalau kalian pengen lebih, jadi kalau kalian lihat orang-orang yang sukses-sukses itu, mereka itu bukan orang yang tidak ilmu pengetahuannya sedikit. Ya, bisa kalian lihat orang-orang sukses itu. Mereka nggak tamat kuliah, ada yang bolos kuliah, cabut kuliah. Kenapa? Karena sekolah tidak menjamin kita memiliki ilmu yang lebih baik daripada mereka yang tidak sekolah. Belum tentu. Ya, karena ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana aja.
bukan hanya dari pendidikan formal. Ya, dan kita bisa sama-sama hari ini, kalian bekerja hari ini, sekarang kalian lihat, ilmu pengetahuan yang kalian dapat di sekolah, waktu kalian sekolah dari SD sampai tamat kuliah, hari ini yang berapa persen yang dipakai untuk bekerja? Nah, kalian bisa lihat sendiri gitu. Artinya apa? Pekerjaan itu mengajak kalian terus untuk belajar lagi hal-hal yang baru. Jadi bukan berarti setelah kita tamat sekolah, semua yang kita pelajarin itu adalah hal yang kita pakai untuk bekerja. Belum tentu. Ya, cuman sekolah itu membuka pikiran kita untuk menggali ilmu itu lebih dalam. Ya, jadi sekolah itu penting. Kenapa? Karena itu mengajak kita untuk menggali ilmu itu lebih dalam. Ya, jadi satu yang saya pesankan tadi, carilah ilmu, belajarlah, kumpulkan ilmu pengetahuan. Dua, jangan menabung. Oke, itu dua pesan saya untuk pembuka hari ini. Nah, kita berlanjut dari proses yang saya jalani hari ini. Ya, saya sama seperti kalian, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, ya, dan saya tidak kuliah. Saya hanya tamat sekolah STM. Ya, dulu di kampung kami itu STM dibilang steady tanpa mandi. Ya, jadi ya sekolahnya nggak jelas lah. Ya, maksudnya ya tahulah anak STM kan, bandel-bandel nggak sekolah, ya sama lah, saya pun begitulah. Ya, jadi saya tamat sekolah STM, habis itu saya bekerja dari yang seperti Bang Dodi bilang tadi, dari helper. Ya, helper itu tukang angkat-angkat barang. Tahu kan? Kalau ada yang ngantar barang, ya satu supir, satu helper. Bahasa kerennya helper, bahasa gaulnya kernet. Ya, saya dulu kernet. Ya, jadi saya bekerja dengan proses, terus saya jalani bekerja sampai akhirnya saya jadi national manager di perusahaan PT Softtek Indonesia. Namanya di sana General Trade Sales Manager. Ya, cuman dia nggak ada national manajernya karena nasional itu dibagi beberapa orang. Ya, saya dulu pegangnya Sumatera, Pulau Sumatera, Jawa Barat, sama Sulawesi. Ya, jadi kerjanya mutar-mutar terus. Akhirnya saya putuskan berhenti untuk bekerja. Pada saat perusahaan lagi sayang-sayangnya, saya putuskan dia. Kenapa saya putuskan dia? Ya, karena hidup ini kita punya cita-cita. Ya, satu, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ya, jadi kalau kalian hari ini salah satu manusia yang punya cita-cita, progres hidup dan proses hidup yang kalian jalanin itu harus sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, berarti cita-cita kalian salah. Ya, jadi saya kasih contoh, kalian pengen jadi artis. Ya. Tapi kalian tidak melakukan hal yang menunjang untuk menjadi artis. Ya kan? Perawatan enggak. Ya, ya kan? Pakaian, menyesuaikan pakaian tidak bisa, tidak belajar dan sebagainya. Ya, itu tidak akan, artinya cita-cita kalian salah. Jadi sekarang yang benar cita-cita kalian apa? Yang memang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi bukan, cita-cita itu bukan melihat orang lain. Sebagian besar anak muda itu punya cita-cita ketika dia melihat orang lain. Jadi mereka melihat si A, dia jadi YouTuber sukses. Saya mau jadi YouTuber. Akhirnya apa? Followersnya nggak naik-naik, subscriber nggak naik-naik, stres.
Orang tuanya keliling-keliling ke kafe, suruh orang untuk subscribe anaknya. Takut anaknya stres. Kasihan orang tua. Ya, ada yang begitu. Saya sering ketemu gitu di kafe-kafe gitu. Orang tuanya datang minta tolonglah. Anakku udah nggak keluar rumah gara-gara subscribe-nya nggak naik-naik. Subscribe-nya nggak naik-naik. Ada yang begitu. Ya berarti bukan di situ bidang dia. Jadi jangan memaksakan diri melihat orang lain. Ya, jadi apa yang ada dalam diri kalian, apa yang memang kalian merasa pekerjaan itu yang kalian lakukan itu menyenangkan dan menghasilkan, itulah yang ditekuni. Ya, kalau itu bukan, berarti itu cuma tempat persinggahan. Iya kan? Cuma tempat persinggahan kalian untuk belajar. Jadi saya dulu bekerja untuk belajar. Jadi setelah saya merasa saya sudah cukup, ya saya harus wisuda, harus tamat, harus berhenti. Ya, bukan artinya saya berhitung, aduh sayang dong gaji saya besar sekali. Bukan besar lagi, besar sekali. Ya, mungkin kalau saya bilang kalian kaget, besar sekali gajinya. Ya jadi, ya nggak besar sekali lah, udah. Ya kurang lebih lah. Ya jadi memutuskan untuk berhenti itu bukan karena saya benci sama perusahaan atau bukan karena saya tidak nyaman dengan bekerja. Semakin saya tidak nyaman, saya semakin senang. Kenapa? Kenyamanan itu membuat kita menjadi terlena dan menjadi malas. Ya, itu membuat kita menjadi malas. Makanya kalau kalian duduk, jangan biasakan bersandar. Kalau bersandar, itu makin malas. Ya, usahakan hindari untuk duduk bersandar. Ya, jadi ini proses saya sampai akhirnya saya buka usaha. Karena apa? Itu cita-cita saya, pengen jadi pengusaha. Nah, setelah saya jadi pengusaha dan saya buka usaha saya berjalan, tantangan semakin berat. Kenapa tantangan semakin berat? Usaha itu butuh modal. Benar gak? Sekarang saya tidak punya modal. Kenapa saya tidak punya modal? Kalau kalian menyimak cerita saya dari awal sampai ini, kalian akan tahu kenapa saya tidak punya modal. Ada yang bisa jawab? Karena saya tidak suka menabung. Uangnya saya habiskan buat membeli ilmu pengetahuan. Habis duitnya. Gaji saya besar. Tapi saya habiskan buat ilmu pengetahuan. Ya, apapun itu. Ya, jadi eksperimen-eksperimen yang gagal dan sebagainya lah. Termasuk itu bagian dari ilmu pengetahuan. Bukan berarti ilmu pengetahuan itu cuman hanya mendengar, membaca, melihat, bukan. Termasuk eksperimen. Jadi kalau kalian bereksperimen, pengen mencoba usaha, pengen mengapa, itu kan butuh biaya. Ya, jadi duit itu habiskan untuk eksperimen-eksperimen dengan kegagalan-kegagalan yang banyak. Semakin banyak kegagalan, semakin bagus. Ya, kenapa? Kegagalan itu membuat kita semakin tahu harus bagaimana nanti. Begitu kita gagal hari ini, itu bagus. Jadi besok kita akan melakukan hal yang baru lagi dan berpikir terus untuk melakukan perbaikan. Ya, jadi itulah uangnya kenapa habis. Ya, akhirnya dengan pengetahuan yang saya punya, ya, saya bisa meyakinkan orang untuk memberikan saya pinjaman modal. Untuk buka usaha, saya nggak punya uang. Tapi untuk cari uang, saya nggak susah. Kenapa nggak susah? Karena saya sudah mengumpulkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk bagaimana meyakinkan orang memberikan saya uang.
untuk modal usaha. Ya, dan uangnya nggak sedikit. Ya, yang dikasih ke saya itu banyak duitnya. Ya. Tanpa jaminan. Orang percaya. Kenapa? Karena kita berbicara sama orang, orang mengukur potensi diri kita. Jadi orang melihat ketika kita menyampaikan ide kita untuk buka usaha, orang percaya usaha itu akan bisa berjalan dan kita akan bisa membayar. Ya, jadi kalau hari ini kalian berpikir pengen usaha dengan modal yang besar, jauhkan dulu. Ya, usaha dengan modal yang kecil dan pastikan usaha itu gagal. Ya, dengan usaha dan kerja keras kalian, usaha itu gagal. Ya, jangan berharap usaha itu berhasil dulu. Ya, karena kalian masih muda. Lakukan banyak kegagalan itu lebih baik daripada keberhasilan yang membuat kalian nanti menjadi terlena. Ya, kenapa? Begitu kalian berhasil, anak muda itu paling susah menahan ego dan sombongnya. Ya, langsung ego dan sombong itu maju di depan. Akhirnya apa? Kesuksesan kalian gak lama. Ya, begitu sukses gak lama hilang. Dan itu banyak contoh, banyak sekali. Mereka jualan apa, buat franchise, termasuk Mango. Tahu kan dulu Mango? Ya, mangga. Ya, buka franchise, tutut segitu banyak. Jual franchise segitu banyak, umurnya gak lama, habis itu hilang. Yang kedua apa? Paling sering kita dengar tela-tela. Tela-tela. Tahu kan? Dulu tela-tela rame kan? Wah, rame jual tela, habis itu hilang. Habis itu hilang, begitulah. Ya, karena persiapannya belum matang. Jadi persiapkan diri kalian dulu sampai kalian matang. Matang itu sampai di mana? Sampai kalian bisa menahan emosi, sampai kalian bisa memegang uang, tapi berasa tidak punya uang. Ya, tapi kalau kalian pegang uang, berasa punya uang, ya berarti belum matang. Ya, jadi kalau kalian nanti udah matang, itu udah berasanya itu ada uang, tapi terasa nggak punya uang. Pernah nggak gitu? Hah? Punya uang tapi berasa nggak punya uang? Belum. Kalau hari ini kalian punya uang, yang pertama dilihat apa? Shopee, Tokopedia, ya, habis itu baru ke mall. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau kalian sudah matang, kalian udah nggak melihat itu lagi. Ya, itu. Nah, sekarang habis saya buka usaha. Usaha saya berjalan dengan jatuh bangun, turun naik. Ya, dan itulah realita bisnis. Jadi kita melihat orang, kalian melihat ya contohnya kayak apa tadi perusahaan apa? Kasurindo. Mungkin kalian nggak tahu. Kalian melihat Pak Indra, Om Indra ini ya baik-baik aja semua. Ya. Tapi masalah yang dia hadapi itu kalian tidak tahu. Ya, rumit dan pusing dan kusut. Ya, seperti itulah jadi pengusaha. Makanya pengusaha itu harus siap. Kayak Kaleri, 3 tahun. Saya dari Kaleri ini buka sampai hari ini saya tahu. Artinya menurut pandangan saya hari ini belum menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau gagal belum Bang, masih buka. Kalau udah tutup nanti baru gagal. Ya, dia belum gagal, masih bertarung. Ya, cuman speednya kurang cepat. Ya, saya buka usaha itu sampai hari ini 6 tahun. Ya, saya buka usaha 2015 Januari. Ya, berarti sampai ini tahun 2020. 5 tahun ke 6 tahun nanti. Ya, Januari. Itu tahun pertama ke tahun kedua omsetnya itu stagnan. Tahun ketiga double. Ya,
tahun keempat double lagi, tahun kelima triple. Artinya itulah namanya speed. Macam mana speed itu, kecepatan kita itu membangun bisnis, membesarkan bisnis kita itu. Nah, untuk membuat itu cepat, itu dibutuhkan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kita kurang, kecepatan bisnis itu tidak akan bisa sesuai rencana. Ya, jadi kalau kita mau kecepatan itu benar-benar cepat, gali terus ilmu pengetahuan, belajar terus dan belajar terus. Jangan pernah berhenti. Ya. Jangan pernah berhenti belajar. Semakin besar, semakin banyak yang harus kita pelajari. Jadi belajarlah terus. Ya, apalagi kalian yang masih muda. Hari ini yang masih muda, kesempatan kalian makin besar di depan. Ya, jangan sia-siakan waktu. Ya, main game itu menyenangkan. Tapi menghabiskan waktu kalian dan membuat masa depan dan cita-cita itu terkubur. Kalau hari ini kalian masih main game, ya saran saya uninstall semua game. Itu saran saya. Kalau kalian pengen jadi bagian dari perubahan. Tapi kalau kalian memang tidak menginginkan itu, ya itu beda. Ya. Kenapa saya semangat untuk merubah hidup? Yang pertama membuat saya semangat adalah orang tua saya. Kenapa? Saya nggak mau jadi anak itu yang tidak berguna. Ketika kalian kan ada yang perempuan nih, mungkin ada yang sudah punya anak ya. Ada yang udah melahirkan? Udah ada anaknya? Ada? Belum? Belum. Ya, melahirkan kalian itu bertaruh nyawa. Jadi kalau kalian lahir besar nggak ada gunanya, cuma jadi sampah, kasihan orang tua. Kasihan orang tua kita. Ya, melahirkan, menyekolahkan, membesarkan, mengajari kalian dari kecil sampai besar, udah besar cuma jadi sampah. Ya, itu yang memotivasi hidup saya. Saya nggak mau mengecewakan. Ya, jadi saya kerja keras, jungkir balik semua masa muda saya habiskan untuk menggali pengetahuan. Dibanding saya nongkrong, saya nggak punya teman akrab, nggak ada sahabat. Dari mulai saya kecil sampai saya hari ini, judulnya sahabat itu tidak pernah ada dalam hidup saya. Ya, kalau kalian tanya judulnya pacar juga, pacar saya banyak. Bagi saya itu tidak ada pacaran itu cinta sejati. Ya, nanti setelah menikah, barulah cinta sejati. Ya, jadi kenapa? Karena saya nggak mau terikat. Saya nggak mau ada sahabat saya yang akhirnya mengganggu prioritas hidup saya. Saya nggak mau ada pacar saya terakhir mengganggu prioritas mimpi saya. Ya, jadi itu saya abaikan. Saya nggak perlu. Saya prioritas menggali ilmu pengetahuan, menghabiskan waktu saya untuk masa depan. Ya, jadi usaha saya berjalan terus dan sampai sekarang. Ya, dulu mulai dari belanja barang cuman di Indonesia sampai sekarang belanjanya sudah di Cina. Ya. Sekalian tanya saya, ngomongnya di Cina pakai bahasa apa? Saya nggak bisa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi ngomongnya pakai apa? Hari gini kalau kalian bicara ke orang asing, itu udah lebih mudah daripada kalian ngidupkan rokok pakai mancis, pakai korek. Kenapa? Kita punya smartphone. Kita bisa komunikasi, talk, berbicara. Ya, dia berbicara, translate. Mereka tidak butuh cerita kita. Yang mereka butuh adalah kemampuan kita, quantity dan duit. Kemampuan kita membayar dan membeli.
Ya, jadi nggak ada dagang itu zaman sekarang itu bukan basa-basi. Ya, banyak ngobrol tapi nggak closing. Dagang zaman sekarang itu udah beda. Ya, jadi orang selalu tanya saya, bisa nggak bahasa Mandarin? Bisa nggak bahasa Inggris? Ya bahasa Inggris bisa seadanya lah ya. Kalau bahasa Mandarin ya mungkin sapa-sapa saya bisa. Tapi kalau buat ngobrol saya nggak bisa. Ya buat negosiasi harga saya nggak bisa. Tapi itu poin yang paling bagus. Kenapa saya bilang paling bagus? Mereka tidak bisa mempengaruhi saya dengan keputusan yang sudah saya putuskan. Ngerti kan? Contoh saya beli ini, saya mau harganya 10.000. Ya, dia mau coba membuat harga ini jadi 12.000. Karena saya nggak bisa ngomong Mandarin, dia capek kan? Capek nggak dia? Saya diajak ngomong bahasa Inggris, kalau menurut saya itu nggak penting, saya nggak dengarkan. Saya cuma bilang, ini saya mau ini. Akhirnya apa? Ya dia mau. Daripada nggak jadi. Ya, jadi ada untungnya, ada enggaknya. Cuman kita ambil untungnya aja, enggaknya nggak usah dipikirin. Jadi akhirnya saya bisa belanja langsung ke Cina. Dan hari ini mungkin untuk penjualan mainan aki saya terbesar di Indonesia omsetnya. Ya karena saya udah keliling di wilayah lain itu tidak ada yang punya showroom segede saya, terus tidak ada yang spesial hanya jual mobilan aki. Di seluruh Indonesia mereka campur baby dan sepeda. Saya cuma khusus mobilan aki. Jadi nggak ada jualan yang lain. Kenapa? Kita fokus. Nah, seperti itulah bisnis. Bisnis itu kita harus fokus. Jadi perjalanannya itu mulai dari saya dari bawah sampai hari ini itu sebenarnya kalau kita ceritakan seminggu nggak cukup ya. Jadi terlalu banyak. Ya intinya tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Ya kalau sulit itu relatif. Artinya apa? Sekarang banyak orang sukses. Berarti bisa dong itu dicapai. Ya, banyak orang sukses tanpa latar belakang pendidikan yang baik. Berarti kalau hari ini kalian bukan seorang sarjana, ya tidak masalah juga. Banyak kok yang nggak sarjana juga sukses. Ya, kalau kesuksesan itu dilatar belakangi dengan ekonomi keluarga, enggak juga. Banyak orang miskin yang jadi kaya. Artinya posisi kalian hari ini adalah bukan posisi yang tidak pernah ada orang mencapainya. Tidak ada, maksudnya tidak pernah orang sukses dari posisi kalian hari ini. Banyak orang sukses dari bawah. Ya, dan itu lebih membanggakan dibandingkan kita sukses tidak dari bawah. Ya dari bawahnya beda-beda. Mungkin bawahnya kita dari bawah level 0, dia bawahnya level 10. Tapi dia bisa ke level 100. Kita levelnya dari level 0, kita bisa ke level 50. Ya, artinya ada perubahan. Ya dari orang tua kita ke kita buat semua jadi lebih baik. Ya kalau ada kalian bertanya rahasianya apa? Rahasianya itu ada dalam diri kita masing-masing. Ya, sukses itu tidak punya rahasia. Jadi kalau ada orang menjual kunci sukses, 10 rahasia sukses dan sukses, saya nggak pernah baca. Sampai dari mulai saya tahu membaca sampai hari ini saya nggak pernah baca. Yang membedakan antara satu dan lainnya adalah kemauan. Ya. Jadi kita sama-sama punya akal, punya hati. Ya, jadi masalah dalam hidup kita adalah kemauan. Kalau kalian menghabiskan waktu kalian untuk duduk,
main game, ya itu adalah kemauan kalian. Tidak ada orang yang memaksakan kalian main game. Ya, atau kalian cuman hanya mau duduk atau tidur di kamar, cuman lihat Instagram, lihat Instastory, ya, atau cuman mau lihat jualan orang, ya itu kemauan kalian juga. Ya, ketawa-tawa lihat orang Instastory-nya lucu-lucu, ya itu kemauan kalian juga. Ya, artinya kalau waktu itu kalian pergunakan untuk menggali pengetahuan, akhirnya kalian berpikir bagaimana, apa cita-cita kalian. Sekarang, ya saya juga dulu seperti kalian nggak punya cita-cita. Cuman kalau ditanya orang ya saya jawab lah, cita-citamu jadi apa? Jadi dokter. Ya, padahal saya tahu biaya sekolah dokter itu nggak murah. Mana sanggup orang tua saya. Yang penting saya punya cita-cita. Ya kan, nanti kalau ditanya, mana cita-cita mau nggak ada? Oh, kau aja nggak punya cita-cita katanya. Semana? Cita-cita aja nggak ada. Katanya. Tapi di dalam hati kecil kita kan tahu, kita hari ini belum menentukan pilihan mau jadi apa. Kalian tanya diri kalian hari ini, udah menentukan belum? Pilihan hidup, ya, mau jadi apa? Belum. Ada yang udah tentukan? Ada? Yang sudah kalian tentukan pilihan hidup kalian? Mau jadi apa? Udah belum? Belum. Usia berapa? Bang? Hah? 24 tahun. Udah menentukan cita-citanya mau jadi apa? Usia 24 tahun. Ya, kalian belum menentukan cita-cita kalian mau jadi apa. Kenapa kalian tidak bisa menentukan cita-cita kalian jadi apa? Karena pengetahuannya belum cukup. Itu simple. Artinya setahun ini banyak belajar. Supaya abang nanti tahu. Sebenarnya aku mau jadi apa ya? Hari ini kan kerja tempat Om Indra nih. Ya kan? Kerja tempat Om Indra itu kan tempat belajar. Oh enggak lah, aku pengen sampai tua di tempat Om Indra. Om Indra ya nggak mau. Ah udah tua, mau ngapain lagi? Bikin semak aja. Ya, jadi seperti itu. Itu yang saya bilang tadi. Pertama, kenapa butuh? Saya bilang jangan menabung. Ya, maksudnya jangan pikirkan untuk menabung uang. Jangan menyisihkan gaji, nggak tahu untuk apa. Yang penting saya tabung aja. Jadi kalau besok berhenti dari tempat kerja sama Om Indra masih ada uang untuk melanjutkan hidup. Ya kalau kalian berpikirnya seperti itu, sayang. Yang saya omongin tadi ini coba nanti setelah kita acara ini selesai, kan ini begini gitu kan acaranya, nanti kalian sampai rumah kalian renungin, betul nggak? Jadi kalau ditanya bapak kalian, mana tabunganmu? Kok gajian nggak pernah nabung? Bilang, Pak, tabungan itu di sini sama di sini, bilang. Nggak perlu di sini di rekening. Ya, kasih tahu. Saya dulu juga begitu, saya direpetin sama orang tua saya. Kau kerja nggak pernah nabung, tabungan nggak ada. Jadi nanti macam mana? Kalau sampai nggak kerja lagi, duitnya nggak ada. Saya bilang sama bapak saya, Pak, rezeki dari Tuhan. Ya, uang yang saya pegang ini semua dari Dia. Tugas saya apa? Saya cuma berusaha. Hari ini saya nggak ngumpulin uang. Besok uang itu datang semua sama saya. Nggak perlu saya kumpulin. Nggak perlu saya tabung. Sampai nanti suatu saat mungkin ya kita kayak Bill Gates contoh. Ya dia kerjanya udah beramal aja. Kenapa? Karena dia udah tidak sanggup mengusir uang itu pergi. Ya uang datang, disepak, datang lagi. Disepak 10, datang 20. Ya, datang lagi rame-rame duit itu, dihajarnya, datang lagi. Ya, sampai dia nggak tahu lagi cara membuang uang itu mau kemana. Akhirnya apa? Dibagi-bagikannya lah sama orang-orang miskin. Disumbangkannya duit itu.
Ya. Jadi ya bilang sama bapak kalian, orang tua kalian, nanti saya kayak gitu Pak. Sampai nanti bapak nengok duit itu pun malas. Masih datang-datang aja bilang. Udah disepak pun datang lagi. Ya itu saya bilang dulu sama bapak saya. Jadi saya nggak pernah nabung. Saya tabung uang itu kalau saya mau beli sesuatu. Ya, saya suka gadget. Jadi dari dulu gaji saya kecil tapi gadget saya canggih. Ya, gaji saya kecil tapi gadget saya canggih. Lebih canggih dari semua orang. Walaupun beli bekas ya. Ya. Jadi saya beli laptop juga. Saya nggak tahu komputer, saya beli laptop untuk belajar. Saya beli laptopnya yang canggih terus, walaupun bekas. Ya, jadi itu sangat perlu daripada uang itu kalian habiskan ke beli sepatu, baju dan sebagainya ya. Bagus beli karena gadget yang canggih itu mempengaruhi kecepatan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, seperti kita bilang editing. Editing hari ini kalau ada kalian di sini yang kerja bagian editing foto ya. Sebentar lagi pekerjaan itu akan semakin kecil penggunaannya. Kalau kalian di sini sebagai editing video, itu juga sama. Sebentar lagi editing video itu sudah semakin kecil penggunaannya. Kenapa? Ya kalian bisa jawab sendiri. Hari ini smartphone bisa ngedit segalanya. Ya, hari ini mau ngedit foto, mau buat foto yang bagus, bisa. Kalian beli softwarenya. Ada yang sebulan 67.000. Tahu kan? Lightroom. Tahu kan? Nah, 67.000 sebulan. Nah, untuk edit foto biar cakep. Ya, ada lagi namanya Photo Room. Untuk edit barang. Itu keluarannya udah HD gambarnya. Ya, itu harganya 299.000 setahun. Ya, terus untuk video ada lagi yang murah. Namanya Perfect Video. 75.000 seumur hidup. Nggak perlu bayar-bayar bulanan. Ya, saya install macam-macam itu karena mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lightroom kelebihannya ada, ya Photo Room kelebihannya ada. Jadi saya beli semua. Itulah namanya investasi. Akhirnya kita bisa belajar macam mana ngedit foto, macam mana ngedit video. Ya, karena zaman digital hari ini itu sangat penting. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi online. Bagaimana yang cerita Bang Indra tadi? Ya, bagaimana kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari maraknya online. Nah, tadi kan udah saya bilang, kalian harus membeli ilmu pengetahuan. Sekarang kalian jualan online. Orang masih banyak ya yang jualan online itu dengan cara konvensional. Artinya foto produknya tidak bagus ya. Terus penataan bahasa postingannya tidak bagus ya. Dan sebagainya. Tapi dia lebih baik dari kita hari ini. Artinya apa? Peluang itu sangat besar. Kalau kalian mau menjalani online. Ya, jualan online, jualan apa aja. Semua bisa dijual. Ya. Nah, begini. Saya kasih tahu satu. Kenapa saya survive pada saat corona? Nah, ini saya ceritakan. Bulan 3 itu corona sudah turun di Cina. Akhirnya ketika corona turun di Cina, saya berpikir corona itu bakal datang ke Indonesia.
Nah, sebelum corona itu datang ke Indonesia, saya harus antisipasi. Cara mengantisipasinya gimana? Kalau corona itu datang, otomatis orang tidak akan keluar rumah. Ya. Yang kedua, offline itu akan semakin sepi. Kenapa? Orang takut keluar rumah. Orang hanya keluar rumah seperlunya. Akhirnya, sebelum corona datang ke Indonesia, saya kumpulkan semua karyawan saya. Dari luar kota, dari Pekanbaru, Rantau Perapat, sampai dari Medan. Kita kumpul semua, kita meeting di Medan. Kita putuskan untuk jualan online. Saya punya karyawan kurang lebih 33 orang. Ya, berarti saya punya reseller itu 33 orang. Karyawan saya semua jadi reseller. Ya, pertama-tama memang mereka tidak mau. Maksudnya masih senang main Mobile Legends kan. Akhirnya saya kasih tahu sampai corona ke Indonesia jeblok, aktivitas offline berkurang. Omset menurun. Ya, jadi saya bilang sama mereka, kalau omsetnya begini terus, berarti bulan depan saya akan potong gaji kalian 30%. Tapi kalau omset kita ini masih dalam tahap normal, saya nggak potong. Dan saya bilang, saya kan cuma minta kalian jualan online. Dan ada komisinya. Komisinya nggak kecil. Komisinya bukan sedikit ya, bukan sedikit. Banyak komisinya. Jadi saya push terus mereka, akhirnya mereka jualan online. Bisnis saya berkembang lagi terus naik sampai berlipat lagi, tumbuh. Nah, dan mereka penghasilannya satu orang itu satu bulan ada yang di atas 10 juta. Di luar gaji pokok. Ya, di luar gaji pokok. Nanti kalau kalian ada waktu, kapan datang aja ke toko saya Putra Toys, jumpain. Mau tanya mana karyawan yang gajinya di atas 10 juta sebulan. Pendapatannya ya, di luar gaji pokok, di luar gaji. Ya, akhirnya apa? Corona membuat kami semakin kaya. Putra Toys dan keluarga dan timnya semua semakin sukses. Ya, karyawannya berpenghasilannya bagus. Udah nggak ada lagi yang kasbon. Ya, kalau dulu kasbon. Sekarang udah nggak ada yang kasbon. Dan sekarang mereka sudah mulai pakai Facebook Ads. Saya ajari mereka gini, gaji kalian itu kan tiga lebih. Sekarang gaji ini jangan diambil. Ditaruh kemana gajinya Pak? Jadikan promo Facebook Ads 3,2 juta tiap bulan. Kami makan dari mana? Dari jualan. Kalau nggak jualan, nggak makan. Ya jadi harus jualan. Ya begitu dan seterusnya sampai sekarang online itu bertumbuh terus. Dan saya punya reseller hari ini itu banyak sekali. Kalau kalian lihat di Facebook, kalau masih ada yang main Facebook, itu paling sering kalian lihat itu live-nya Putra Toys, ya. Terus marketplace itu coba cari mobilan aki itu nongol semua itu. Ya, semua itu dari tempat kita. 90% reseller yang jual mobilan aki itu ambilnya di Putra Toys. Karena kita memberikan layanan jasa dropship. Jadi kalian nggak perlu harus datang untuk ambil barang, untuk antar, nggak perlu. Cuman kasih tahu ke kita mau diantar kemana, COD, ambil uang, habis itu keuntungan kalian ditransfer. Ya, dan itu saya jalani sekarang ini dan resellernya tumbuh semakin banyak. Dan banyaknya itu ibu-ibu. Ya, bukan anak muda. Rata-rata reseller saya selain dari karyawan saya itu adalah ibu-ibu. Ya. Jadi saya melihat anak muda itu kok nggak ada ya.
Ya, asal saya tanya, ya kan, umurnya berapa, sekian, anak udah berapa, suami kerja apa, kan saya minta data. Semuanya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Ya, jadi mereka itu statusnya ibu-ibu. Ya, jadi kenapa bukan anak-anak muda? Karena anak-anak muda terlena. Terlena dengan media sosial, penikmat media sosial. Jadi kalau Bang Dodi bilang tadi adalah ada Gen Z. Gen Z ini adalah gen penikmat media sosial. Kenapa saya bilang begitu? Karena media sosial itu booming di zamannya Gen Z. Bukan di zaman saya, milenial. Di zaman kalian ini. Kenapa? Kalian adalah pasar dari media sosial. Market. Kalian bukan jadi membuat media sosial itu menjadi keuntungan. Menambah income, membuat kalian jadi pengusaha muda. Malah kalian itu jadi penikmat media sosial, jadi followers, setiap hari nonton TikTok. Iya kan? Bener gak? Kalau nggak ada kerjaan di kantor, Bang Indra, Om Indra lagi nggak ada, kalian buka TikTok. Nonton rapatan. Rapatan jangan orang ini dia buka TikTok. Nengok orang joget-joget aja rasanya kayak ketawa-tawa. Saya udah maksudnya saya udah mensurvei. Kenapa? Saya survei, saya jalan asal saya lihat, saya tongkrong di kafe, asal saya ngelihat anak muda, nengoknya apa? Kalau nggak main game, nengok TikTok, Instagram, Facebook, nggak ada yang lain. Kalau melihat anak muda itu di kafe nongkrong, baca buku, belajar, atau baca nonton YouTube yang bener gitu ya, bukan nonton YouTube bosku gitu ya, atau apa gitu. Jarang saya lihat, jarang sekali. Ada tapi jarang. Dan rata-rata mereka-mereka itu yang seperti itu malah orang-orang yang berpendidikan, yang pendidikannya bagus, mereka melihatnya itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau mereka yang pendidikannya kurang bagus, pasti ya jadi penikmat. Satu, yang kedua gampang terprovokasi. Begitu lihat apa-apa, wah langsung. Ya, emosi di depan, otaknya udah di bawah, ditinggal, mau ngamuk aja. Nah itu gitulah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuannya kurang. Jadi kalau kalian hari ini belum punya cita-cita, coba belajar dulu, cari cita-citanya. Ya, nanti sudah menemukan cita-cita, belajar lagi untuk fokus mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang bisa merealisasikan cita-citanya. Nah, sekarang saya sebenarnya nggak tahu lagi mau ngomong apa nih. Jadi coba kalian kasih saya pertanyaan, apa pertanyaan yang bisa membuat isi kepala saya ini keluar. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Mengenai dari poin kedua yang abang bicarakan, masalah pengetahuan dan kemauan, mungkin kami di zaman Gen Z ini, yang kami alami mungkin tidak adanya keberanian gitu Pak, untuk memulai suatu usaha. Mungkin ada kemauan, tapi mungkin rasa takut lebih besar, takut gagal, atau takut tidak bisa bergabung dengan teman-teman, sosial media dan sebagainya. Mungkin abang bisa sharing atau kasih tips gimana numbuhi rasa mental berwirausaha untuk kaum muda. Oke, Bang siapa? Gafur, Bang. Oke, Bang Gapur. Nah, ini saya jawab nih. Sekarang Abang bilang tadi bagaimana membangun keberanian untuk berwirausaha. Sekarang saya kasih satu ilustrasi. Kalau Bang Gafur disuruh mengganti listrik PLN, kira-kira berani nggak?
Dan saya jawab nih, Bang Gofur pasti nggak berani. Kenapa Bang Gofur nggak berani? Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang listrik. It's simple, simpelnya ya. Kita bicara simple. Jadi, kenapa kaum muda milenial itu tidak berani melaksanakan usaha? Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang berwirausaha. Nah, itu simpelnya. Sekarang yang kayak saya bilang tadi, abang cuman buat keripik pedas. Keripik pedas dan orang jenuh. Bener nggak? Orang jenuh karena keripik pedas itu sudah umum dan bukan sesuatu yang bisa membuat kita tenar. Ya, maksudnya bukan membuat brand kita itu ternama gitu. Ada memang orang yang hanya berdagang biasa tapi tiba-tiba ternyata ternama, tapi itu sedikit. Lebih banyak orang itu yang memang dia membuat sesuatu itu yang terobosan-terobosan baru. Yang kayak saya bilang tadi, kenapa nggak buat keripik ubi pakai kacang? Biar lengket, siram pakai gula merah. Itu kan simple. Tapi hari ini belum ada. Akhirnya abang membuat sesuatu yang baru. Kalau ternyata itu bisa cocok di lidah dan orang bisa menikmatin, itu kan terkenal nanti. Bang Gofur dengan keripik kacang. Bukan kacang jadi keripik, tapi keripik campur kacang. Ada lagi pertanyaan Bang Gofur? Ya, yang lain yang mau bertanya? Ya Bang, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore dan kita semua. Nah, Bang Kamal. Jadi dari sekian banyak tadi yang Bang jelaskan tentang memulai usaha, dari memulai bekerja, dari Abang tadi hanya sebagai helper atau kernet, lalu naik jadi national manager, lalu mencoba untuk memulai usaha. Nah, yang saya ingin pertanyakan, menurut Abang, apakah faktor keberuntungan itu berpengaruh nggak kepada usaha yang kita sedang jalani atau yang akan kita mulai? Karena tadi saya nggak mendapatkan poin faktor luck tadi ya gitu. Oke, cuma itu aja saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke Bang, ini saya jawab. Untuk faktor keberuntungan, sebenarnya ini sih tidak bisa diukur ya. Tidak ada yang bisa mengukur sampai hari ini alat ukur yang bisa mengukur keberuntungan. Apakah kita hari ini di sini ini bagian dari keberuntungan atau tidak? Itu satu. Kita berkumpul hari ini di sini, menurut kita ini keberuntungan. Tapi itu persepsi kita. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang keberuntungan, keberuntungan itu adalah pemberian. Jadi pemberian itu bagaimana Tuhan itu memberikan kita sebuah keberuntungan. Kalau sekarang saya anggap keberhasilan ini adalah sebuah keberuntungan, berarti artinya bagaimana supaya keberuntungan itu datang sama kita? Padahal keberuntungan itu sebuah pemberian. Jadi bagaimana pemberian itu datang sama kita? Ya. Jadi saya selalu berpikir seperti ini. Dalam cerita keberuntungan, saya selalu berpikir setiap niat yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, ketika kita menjalani usaha, ya, satu, jangan pernah mempersulit orang lain. Ya, yang kedua, ya kita selalu berusaha mensejahterakan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, jadi saya mulai dari usaha, gaji saya yang saya berikan ke karyawan saya bagus, ya.
saya beli beras untuk makan mereka yang tinggal di toko, ya uang makan saya kasih, jangan sampai mereka nggak makan. Terus kasbon anytime, ya. Jadi ada yang kasbonnya lebih besar dari gajinya, ada. Ya, gajinya sebulan 3 juta, kasbonnya 4 juta. Ada dulu yang begitu. Ya tetap saya kasih. Kenapa? Saya takut gara-gara uang kasbon dia nggak kasbon, akhirnya jadi jahat. Ya jadi kalau sebenarnya menjawab pertanyaan abang tadi masalah keberuntungan, saya kira itu nggak bisa diukur. Jadi kita cuman bisa mencari pemberian tadi, karena keberuntungan itu pemberian. Artinya ya kita melakukan yang baik supaya kita diberikan keberuntungan. Kira-kira menjawab, Bang? Berarti Bang, keberuntungan itu bukan apa ya, nggak menjadi tolak ukur akan sukses atau enggaknya usaha dia gitu. Sekarang keberuntungan tadi kita hari ini nggak bisa ukur. Saya bilang tadi kan, contoh Bang Indra buka kafe ini sebuah keberuntungan atau bukan? Kita nggak tahu. Ya kan, saya buka usaha itu sekarang sukses, itu apakah itu sebuah keberuntungan? Kita juga nggak tahu. Ya kan, karena keberuntungan itu tidak bisa diukur. Contoh kayak Bang Mail, dia sekarang balap sukses, apakah itu sebuah keberuntungan? Kita juga nggak tahu, Bang. Karena saya selalu berpedoman satu, ya, kaya itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau kalian pengen jadi orang kaya, itu adalah tanggung jawab. Kalau nggak siap dengan tanggung jawab, jangan jadi orang kaya. Jangan bercita-cita jadi orang kaya, karena kaya itu tanggung jawab. Tapi kebahagiaan itu adalah pemberian. Kita nggak bisa mencari kebahagiaan itu. Kalian mau cari seperti apapun, kebahagiaan itu adalah sebuah pemberian. Ya. Jadi ini menurut saya, ya. Kenapa? Waktu saya dulu jadi orang miskin, saya bilang orang kaya itu bahagia. Sekarang saya merasa saya udah kaya, walaupun mungkin belum kaya ya. Cuman saya merasa saya sudah kaya. Cuman buat saya ya biasa-biasa aja, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Jadi jangan, dulu saya berpikir begitu, Bang. Kalau duit saya banyak, saya akan bahagia. Ternyata enggak. Semakin kita banyak punya uang, pikiran kita semakin banyak, tingkat kebahagiaan itu semakin sulit. Semakin sulit kita untuk bahagia. Ya, mungkin nanti Bang Mail bisa sharing lah apakah saya sama kayak dia. Iya kan? Ya mungkin karena dia merintis juga, saya tahu sama-sama. Ya, dulu mulai dirintis sampai sekarang mie balapnya sukses. Ya kan? Mungkin duitnya udah banyak juga. Bagaimana perasaannya hari ini dengan dulu? Ya, bahagianya berbeda atau sama aja begitu aja. Dan semakin susah untuk bahagia. Kenapa saya bilang? Hari ini dia mulai mikir. Ini sedikit ya Bang Mail ya. Kita ceritakan Bang Mail nih. Karena tadi dia diskusi. Sebentar kita diskusi. Dia pikir, bagaimana saya itu bisnis saya jalan, saya bisa jalan-jalan. Ya. Bagaimana saya bisa buka 20 cabang. Dulu, waktu dia baru merintis, waktu duitnya belum banyak, dia nggak mikir bagaimana mau buka cabang, bagaimana bisnis mau jalan, saya tidur di rumah, dia nggak pikirkan itu. Ya, yang dia pikirkan setiap hari yang beli mie balapnya meningkat, jumlah orang belanja nambah banyak, setiap hari omsetnya naik, dia bersyukur, alhamdulillah bersyukur terus, sampai akhirnya bergeser. Dulu
Ini sama kayak saya yang saya rasakan nih Bang, cuman saya agak cerita ke Bang Mail dulu ya. Dulu omset sekian, naik sekian udah cukup, senang, bahagia, ya kan? Kalau sekarang omsetnya naik makin besar, makin cita-citanya semakin tinggi. Artinya apa? Satu, takut kalau besok omsetnya turun. Bener nggak Bang Mail? Kedua, sampai kapan bisa omsetnya naik terus? Bener nggak Bang Mail? Yang ketiga, bagaimana supaya bisa lipatannya lebih cepat? Dan akhirnya tambah banyak pikiran. Pikiran tambah banyak. Ya. Kalau hari ini kalian kerja, contohnya kerja dengan penghasilan kita bilang UMR, mungkin kalian dapat bonus 2 kali gaji, kalian udah senang. Bonus tiap bulan ya. Tiap bulan dikasih 2 kali gaji gitu, udah senang kan? Tapi kalau itu berjalan terus sepanjang tahun, kalian sudah tidak senang lagi. Om Indra, kok tahun lalu 2 kali, tahun ini masih 2 kali? 4 kali dong. Akhirnya itu jadi pikiran. Kenapa? Karena kalian sudah merubah pola hidup, merubah kebutuhan hidup, dan merubah semua. Akhirnya nilai duit tadi sama dulu kalian gajinya UMR, sama aja. Benar nggak Bang Mail? Saya dulu naik sepeda motor itu udah senang sekali. Senang, akhirnya punya uang, pengen beli mobil. Udah beli mobil, ya merawat mobil, ini pakai 6 bulan, pengen ganti mobil baru. Iya kan? Dan seterusnya nggak ada habisnya. Begitulah terus artinya bahagia itu tadi pemberian. Jadi kalau kaya itu tanggung jawab. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi yang mau saya tanyakan pada masa abang dulu, abang mengorbankan sosial abang dan masa investasi tabungan abang untuk memulai peluang usaah abang. Kira seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya tadi dalam data abang pada tahun 2 tahun pertama buka omset itu stagnan atau stuck, lalu di kedua dan ketiga tahun setelah 2 tahun setelahnya itu triple, double dan triple. Jadi saya yakin yang namanya pengusaha itu peluang itu bukan dicari atau dapat saja, tapi peluang itu dibuat. Jadi yang ingin saya tanyakan, peluang apa yang abang buat untuk bisa menciptakan profit yang double dan triple tersebut? Oke, ini saya jawab ya. Kenapa saya mengorbankan sosial? Sebenarnya bukan mengorbankan sosial. Artinya begini, buat saya kita bersosial itu tidak perlu mengorbankan mimpi. Sosial itu secukupnya. Kenapa? Kenapa saya nggak punya sahabat? Karena itu tadi, saya tidak mau bersosial itu, maksudnya ada rasa ketidakenakan. Ya, contoh, kalau kalian punya sahabat nih, sahabat ngajak ke sini, kita mau tidak nggak enak. Atau kongko-kongko nggak jelas, nongkrong, ngopi, buang-buang waktu, ya. Buat saya itu sangat mubazir gitu ya, buang-buang waktu itu untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi bukan saya nggak kumpul-kumpul, bukan saya nggak berteman, teman saya banyak. Saya kongko-kongko, iya, tapi tidak sering. Hanya sisakan waktu untuk kongko-kongko itu ya sebagian kecil dari waktu saya lah. Nah terus kenapa peluang itu maksud saya bisa double, triple ya. Sekarang waktu saya di 2 tahun pertama stagnan ya, itu saya mengevaluasinya.
saya pelajari semua kenapa bisnis saya ini tidak bertumbuh dengan cepat. Dan yang kedua, saya nggak punya pilihan. Karena modal saya terbatas, saya harus cepat. Ya, saya nggak bisa menunggu waktu. Karena hanya kecepatan itu yang bisa menyelamatkan saya untuk tetap berbisnis. Akhirnya saya berpikir keras untuk membuka peluang-peluang baru, untuk mencari jalan sambil menambah ilmu pengetahuan. Dan semua itu didukung dari situ. Tanpa pengetahuan tadi, kita tidak akan bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Ya, jadi karena kita sudah banyak belajar, akhirnya untuk memperbaikinya itu action yang kita ambil itu bisa tepat. Karena kalau nggak tepat, tidak mungkin menghasilkan. Ya, jadi action yang tepat. Nah, jadi saran saya kalau pada saat kalian berbisnis nanti atau kalian yang sudah berbisnis sekarang, coba lihat kenapa hari ini itu kondisi tidak sesuai dengan harapan. Terus bagaimana saya bisa meningkatkan omset itu double dan triple. Ya, karena semua itu bisa diukur. Ya, tapi kalau keberuntungan itu nggak bisa diukur. Yang bisa kalian ukur adalah yang kalian lakukan. Tindakan yang kalian ambil, keputusan yang kalian buat, semua itu bisa diukur. Apakah itu menghasilkan atau tidak. Sama yang kedua, kecepatan kita mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus cepat. Kita tidak bisa menunggu. Menunggu sampai kita sudah tidak sanggup untuk bergerak. Ya, jadi kalau hari ini kita masih sanggup jalan, paksa jalan. Jangan nunggu kita sudah tidak sanggup jalan. Dan pikirkan bagaimana kita bisa lebih cepat. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 4, ya sesi ini berakhir, sesi saya berakhir. Nanti bulan depan kita buat lagi yang lebih baik lagi. Mungkin Om Indra, bulan depan kita pakai Infocus Om Indra. Kita pakai Infocus biar bisa, tapi Infocus itu bukan cerita. Saya lebih senang itu menampilkan angka daripada cerita. Jadi yang kita tampilkan nanti untuk di bulan depan adalah konteks berhitung. Ya, nanti saya akan berbagi pengalaman sama kalian bagaimana berhitung di dalam berbisnis. Kenapa? Karena saya punya prinsip satu, kemampuan kalian menjual, ya. Ini kalau kalian dagang nih, kemampuan kalian menjual itu tidak lebih penting dibandingkan dari kemampuan kalian berhitung. Ya, kalau orang yang jago jualan tapi tidak jago berhitung, ya banyak. Kalian bisa lihat jago dia jualan, tapi dia tidak bisa berhitung. Pertumbuhan bisnisnya, perkembangan bisnisnya itu tidak akan sehebat orang yang jago berhitung. Ya termasuk kayak Indomaret. Kalian tahu kenapa Indomaret itu bisa survive? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa Alfamart dan Indomaret itu bisa survive? Kenapa? Karena dia tidak mencari profit dari keuntungan berjualan. Nah, belum sampai kajian kan ke situ. Nanti kita belajar terus, kita sharing terus sampai nanti akhirnya kalian tahu. Kalian akan tahu sebenarnya kita jualan hari ini menjual produk apa menjual ide. Ya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Om Dodi untuk melanjutkan. Satu lagi, kalau kalian mau jadi reseller Putra Toys, kalian boleh datang ke tempat saya, belajar dulu knowledge product. Ya, jadi nggak bisa kalau kalian hanya cuma kirim gambar sama harga. Kalau kalian mau jadi reseller, untuk benar-benar jadi reseller itu harus sering-sering mampir ke sana. Harus tahu knowledge produk dulu, baru bisa jualan. Oke? Om Dodi? Terima kasih Bang Kamal untuk sharing inspirasinya, kiat sukses jualan di kondisi COVID. Dari saya, Dodi Gloria Indah Lestari, penutup ini. Kami tadi ada memberikan brosur. Jika teman-teman tadi mau mengetahui detail produknya Gloria Indah Lestari, silahkan datang untuk kita sharing training product knowledge ke kantor kami, Komplek Taman Setiabudi Indah 1 Setiabudi Square di seberang Bank Mandiri. Nanti kita akan sharing product knowledge, dan saat ini kami informasikan untuk umroh, insya Allah kita sudah start buka di Januari, tapi saat ini sudah bisa daftar. 1 jamaah bisa kami berikan komisi 1,5 juta per jamaah untuk umroh. Jadi kita berikan komisi 1,5 juta untuk umroh. Kalau untuk Turki yang saat itu ada brosurnya yang dipegang itu sekitar 500.000. Turki 500.000 satu orang. Ada brosurnya di situ Turki, ada juga umroh. Tapi tidak usah khawatir karena saat ini umroh ada memakai dana talangan dari bank syariah. Ada 6 pilihan, 6 bank syariah termasuk Amitra Syariah. Jadi bisa berangkat dulu, pulang bayar, dan pembayarannya bisa jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan DP 6 juta. Bisa sampai 3 tahun. Jadi silakan main ke kantor kami. Boleh dicatat nomor handphonenya saya pribadi. Kalau untuk yang pakai WA ya, pakai WA nomor handphone saya 0819 3340 6852. Jadi kalau mau main ke kantor, komisi tadi 1,5 juta per jamaah untuk umroh. Untuk haji komisinya per jamaah sekitar 5 juta per jamaah, dan yang tadi untuk Turki. Jadi silakan kantor kami di Taman Setiabudi Indah, ya, kita akan detail training product knowledge. Ini hanya untuk pembukaan saja. Mudah-mudahan insya Allah agenda acara ini bisa dibuat lagi di bulan depan. Mungkin itu aja dari kami Gloria Indah Lestari. Bang Indra ada closing penutupan sebelum kita tutup? Ya. Oke, nomor handphone saya 0819 3340 6852. Kalau tadi mau sharing via WA ya. Kami serahkan ke Bang Indra. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah dari jam 1 sampai jam 4 jam. Masih kurang? Kurang ya. Kita sambung bulan depan. Ini sebetulnya bayar ini. Tapi karena Bang Kamal sama Bang Dodi ini kawan, ya bayarnya pakai kopi aja. Makanya beruntung. Orangnya langsung mau. Ya Pur ya. Gopur keripik, itu semangat gitu kan. Gopur keripik. Jadi artinya jempol ini bisa ke atas, jempol ini bisa ke bawah. Kalau jempol ini bisa menghasilkan uang, maka naikkan jempol ini ke atas. Tapi kalau jempol ini hanya mijet Mobile Legend sama nengok TikTok, taruh jempolnya di bawah. Setuju? Tepuk tangan. Maka gunakanlah jempol ini untuk jualan. Saya mau lihat bulan depan, HP kalian nanti coba-coba saya cek apakah ada. Apa tempat jualannya Om Kamal? Bukan, apa platformnya apa? Marketplace Facebook. Ya, diinstal lah itu marketplace Facebook, dan tolong uninstall
Uninstall TikTok, Mobile Legends. PUBG, Mobile Legend. Jadi Iqbal udah berjanji akan menghapus 3 itu ya. TikTok, Mobile Legends sama PUBG. Jadi kalau besok kita lihat dia masih ada di sana dengan Mobile Legends-nya, ya berarti jempolnya ke bawah. Oke, gitu aja. Pira juga, ya Pir ya? Jadi coba kita semua. DI mana DI? DI, terus kawan-kawannya DI, terus Ki, semangat Ki. Ya. Terus Atta, kapan buka itunya? Minggu depan. Promokan aja di sini. Jadi bisa, sebetulnya gini ya. Ada 12 perusahaan yang ada di sini. 12 UKM. Ya. Kalau 12 UKM ini digabung jadi satu, itu kuat. Tapi kalau satu UKM berdiri masing-masing, itu untuk mencapai misalnya apa tadi, followernya, subscribe-nya lambat. Tapi kalau 12 UKM ini kita gabung dengan saling sharing, ya, misalnya Mail banyak ininya, Bang Kamal banyak ininya followernya, misalnya Iqbal followernya banyak. Kenapa nggak digabung semua, saling mensupport sesama-sama pengusaha UKM ini? Ya, saya pikir demikian. Cukup? Cak Yel tadi. Masih ingat? Anak muda. Nggak kompak lah. Janganlah. Kompak dulu anak muda. Anak muda. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.